هيا بنا نفتتح هذه الدراسة بقراءة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ووالاه أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para santri sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bisa lanjutkan insyaallah siang ini tentang kitab Adabul Alim wal Muta'allim, ya, melanjutkan yang kemarin tentang istighal, ya, bil ilm. Wa an Sahal bin Sa'din radhiyallahu an, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Aliyin radhiyallahu an, harusnya ini ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata kepada Ali radhiyallahu an, fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, demi Allah, andai Allah menunjuki lantaran engkau satu orang saja, khairul laka min humrin na'am, itu lebih baik bagi engkau daripada onta merah. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini keutamaan ilmu, yang menyampaikannya ada yang mendapatkan petunjuk dari apa yang kita sampaikan itu, ya, Allah berkenan melapangkan hatinya menerima ilmu itu, maka itu lebih baik daripada onta merah, kendaraan yang paling mantap pada zaman itu. Kalau sekarang yang mahal, tapi lebih mahal kendaraan lah, ini aja kendaraan yang mahal sekali ini. Dalam riwayat yang lain, khairul laka minat dunya wa ma fiha, lebih baik bagi engkau daripada dunia dan isinya. Ini ada riwayat begitu. Apa? Yakni dengan cara mengajari orang, memberikan, menyampaikan ilmu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, ya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda, siapa yang menyeru kepada petunjuk. Nah, ini Imam Nawawi masukkan dalam bab ngajari ilmu. Kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, maka adalah bagi dia itu mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Nyuruh orang berbuat kebaikan, orang itu melakukan kebaikan, lantaran kita yang nyuruh, maka kita dapat pahala dia melakukan kebaikan itu. Yang kusudzalika, itu tidak mengurangi, min ujurihim syai'a, dari pahala mereka sedikit pun. Jadi ini luar biasanya ilmu begitu. Ngajari orang dapat petunjuk, melakukan kebaikan. Apa yang dilakukan orang itu pahalanya mengalir juga ke kita tanpa mengurangi mereka. Nah, apalagi ketika kita ini, ya, bagi orang yang punya wewenang, dia bikin kebijakan yang membuat orang taat. Nah, bisa dibayangkan berapa banyak orang taat karena kebijakan itu. Wa man da'a ila dhalalatin, dan siapa yang menyeru kepada kesesatan, kana alaihi minal ithmi, ini ini harusnya ya, kasih titik satu, maka baginya itu dosa, mithlu asami man tabi'ahu, seperti dosa orang yang mengikutinya. Contoh nyuruh berbuat buruk, maka orang yang melakukan dia punya masuk juga dosa orang itu kepada dia juga. La yang kusudzalika min asamihim, yang dosa tadi walaupun masuk kepada orang yang nyuruh, yang memberitahu, itu tidak mengurangi dosa yang melakukan itu. Nah, coba ini kita bayangkan kalau kebaikan kalian punya, ya, bisa ngajar orang, bisa mengajak orang kepada kebaikan. Yang awalnya gemar main kartu, main game, kalian ajak tadarus, misalnya kalian ajak menghafal dan sebagainya, itu pahala mereka, ya, mereka ikut, mereka berpahala, kalian dapat pahala mereka juga. Tapi kalau ngajak yang nggak bener, dapat dosanya juga ikut,
ya masuk ke dalam orang yang mengajak-ajak tersebut. Lebih parah lagi kalau nanti punya jabatan, bikin kebijakan, bikin undang-undang, yang undang-undang kebijakan itu menentang aturan Allah Subhanahu wa taala, ngajak maksiat, orang mau nikah dipersulit ya, orang berzina dipermudah, akhirnya banyak yang berzina. Ini yang bikin aturan itu siapa? Ya, tanda tangan siapa? Kemudian ya itu walaupun dia tidak berzina, maka dosa seperti berzina itu akan masuk ke dalam tanggung jawab dia. Dia tidak pernah mabuk ya, tapi bikin undang-undang, bikin aturan, nyuruh orang ya supaya mabuk ya. Maka dia walaupun tidak pernah mabuk ada bagian dosa mabuk itu. Na'udzubillah. Tidak ikut berzina misalnya, tapi nunjukin orang. Ditanya, mana tempat lokalisasi? Dia katakan, oh di sana. Mungkin sekedar mengatakan di sana, nunjukkan tempatnya. Tapi dia walaupun dosanya ya tidak persis seperti dosa berzina, tapi dia ada bagian. Apa istilahnya itu? Dapat bunganya itu ada itu. Ya, na'udzubillah. Ini sekedar nunjukkan kepada kesesatan. Ya, wa man da'a ila dhalalatin. Sehingga hati-hati ya, kadang ada dosa tidak kita rasa, kok tiba-tiba nanti di akhirat ada catatan itu, oh ternyata kita cuma nunjukkan. Nah, sebaliknya kalau kebaikan mungkin ya kita tidak sadar atau apa, asal ikhlas kemarin kita bahas ya, kita tidak melakukan, ngalir terus pahala. Beruntung sekali kalau begitu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salat. Jika anak Adam mati. Anak Adam itu siapa? Ya manusia ya. Oh saya bukan anak Adam, saya anak Ahmad. Ya enggak. Oh saya Ibnu Muslim, lain Ibnu Adam, enggak. Ini Ibnu Adam ini artinya manusia. Kalau manusia itu mati, maka terputus amalnya. Dia tidak bisa beramal lagi. Illa min salas, kecuali dari 3 hal. 3 hal ini meskipun dia mati, seolah-olah dia bekerja masih. Apa yang pertama di sini sodaqotun jariyah, atau dalam redaksi lain illa min sodaqotin jariyatin. Boleh begitu. Yakni apa? Sedekah jariyah. Aw ilmun yuntafa'u bih, atau yang kedua ilmu yang bermanfaat. Ya, dia manfaatkan, dia amalkan ya, itu jadi berjalan terus itu pahalanya. Awaladun sholihun yada'ulah, atau anak soleh yang mendoakan ya, anak soleh ya pasti mendoakan orang tuanya, minimal rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini rawahu Muslim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Anas, ini sahabatnya Nabi, sahabat kecil karena waktu pernah diajak Rasul untuk undangan makan dari seorang penjahit kalau tidak salah, ini Anas diajak. Ini masih kecil. Yang kemudian dari situ Anas melihat Rasul itu makan, ada kuahnya ya, ada sayurnya, itu ada daging, ada labu ya, semacam waluh ya. Ternyata Rasul kok malah milih labunya itu ya, dagingnya enggak ya, dagingnya diserahkan ke Anas. Kata Anas ketika melihat Rasul ini senang makan labu ya, sejak saat itu aku senang makan labu karena melihat Rasul ya. Nah, kalau Syekh Yusri mengatakan ini bentuk apa? Bentuk Rasul itu lebih mengutamakan Anas untuk makan. Ini anak kecil ini perlu banyak protein ya, sehingga dikasih ini. Bukan karena Rasul enggak senang daging, lebih senang labu, enggak. Ini sahabat kecil, sahabat Anas ini. Kemudian kata beliau ya, mendengar Rasulullah bersabda, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang dia keluar rumah dengan tujuan menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, maka dia itu di jalan Allah hingga dia kembali. Jadi bismillah ya, keluar rumah nuntut ilmu, ini fisabilillah pahalanya ya, pahalanya. Ndak kemudian ketika mati, oh ini mati fisabilillah, ndak usah dikafani, ndak, ini beda ya. Ini fisabilillah dalam makna dapat pahala seperti orang ya di jalan Allah. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi,
beliau katakan hadis hasan. Wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abid, keutamaan orang alim atas orang yang ahli ibadah. Abid, ada orang alim, ada orang yang senang beribadah. Keutamaan orang alim, kafadli ala adnakum, itu seperti keutamaanku atas yang paling rendah dari kalian. Ini bukan seperti Rasul sombong enggak itu ya, tapi ya menyampaikan realitas bahwasanya Rasul itu paling mulia. Nah, dibandingkan dengan sahabat yang levelnya paling bawah, itulah perbedaan orang alim dengan orang abid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi hujriha, dan juga penduduk langit dan bumi sampai semut yang ada di dalam lubangnya, wa hattal huta, dan sampai ikan-ikan, la yusalluna ala muallimin nasil khaira, itu betul-betul mendoakan atas orang yang mengajari manusia kebaikan. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Ini diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dan beliau mengatakan ini hadis hasan. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannata. Seorang mukmin itu tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah puas dengan kebaikan hingga akhir dia itu adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Riwayat at-Tirmidzi dan beliau katakan ini adalah hadis yang hasan. Hadis berikutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Ini dari hadis Ibnu Abbas. Satu orang faqih ya, satu orang yang alim itu lebih berat bagi setan untuk menggodanya daripada 1000 orang abid ya. Jadi meskipun satu itu lebih susah setan menggodanya. Ya. Kalau abid bisa setan kadang membujuk-bujuk ya, akhirnya ngaku wali si abidnya, kemudian melanggar syariat. Sementara kalau orang alim tidak bisa begitu. Wa Nabi Hurairah mithluhu wa zada likulli syai'in imadun. Ya, dan jadi Abu Hurairah ya semisal itu pula, dan beliau menambahkan likulli syai'in imad, segala sesuatu itu ada tiangnya. Wa imadu hadzal din al-fiqhu, dan tiang agama ini adalah al-fiqhu ya, fiqhu yakni fikih ya, pemahaman. Wa ma'ubidallahu bi afdala min fiqhin fid din, dan tidaklah Allah itu diibadahi dengan sesuatu yang lebih afdal daripada fiqhin fid din ya, faham dalam urusan agama. Sebagaimana kita bahas kemarin ya, thalabul ilm ya, nuntut ilmu itu adalah sesuatu yang utama jika benar niatnya. Kemudian ini riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah ya. Dunia itu terlaknat ya. Terlaknat artinya ya jauh dari Allah. Mal'un, laknatnya artinya jauh dari Allah Ta'ala, jauh dari keberkahan. Nah, dilaknat apa yang ada di dalam dunia itu kecuali zikrullah ya, kalau ingat kepada Allah. Wa mawalahu wa aliman wa muta'alliman, dan apa saja yang walahu, yang bisa menolong orang untuk zikrullah, untuk taat kepada Allah. Punya harta misalnya bisa membantu untuk taat, nah, itu bagus. Kalau enggak itu jadi sesuatu yang terlaknat. Kemudian wa aliman, orang alim, wa muta'alliman, dan orang yang belajar. Ini rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Wa an Abi Darda radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man salaka tariqan, siapa yang dia menempuh suatu jalan. Jadi memang dia tidak ngendon di rumah ya, tapi berangkat ya, mencari ilmu. Yabtaghi fihi ilman, yang dia mencari ilmu. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilmi, dan sesungguhnya malaikat itu mengembangkan sayapnya. Ini pernah kita bahas rasanya, yakni maksudnya itu mendoakan ya, mendoakan, mengasihi orang-orang yang menuntut ilmu, ridhaan ya, sebagai bentuk keridhaan. Wa inna al-alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Dan sesungguhnya orang alim itu betul-betul memohonkan ampun untuknya siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Jadi doakan, yang di langit apa? Malaikat. Yang di bumi siapa? Ya, makhluk Allah semuanya ada di bumi selain yang di langit. Itu semua mendoakan kepada orang alim. Asal benar niatnya kemarin ya. Hattal hitanu fil ma, sampai ikan-ikan di air, di lautan, di sungai itu ikut mendoakan orang alim. Kenapa? Ketika orang alim ini menyampaikan kebenaran hukum-hukum Allah Ta'ala, maka akan ada perbaikan bagi alam semesta. Kalau enggak ya rusak alam ini seperti sekarang lah. Wa fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Bismillah. Keutamaan orang alim atas hamba itu seperti keutamaan al-qamar, bulan, atas seluruh bintang. Ya, kita bisa lihat kalau malam bulan purnama ya bedanya jauh antara bulan dengan bintang dalam pandangan kita yang di bumi ini. Wa innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi, ahli warisnya para nabi, ya, yakni mewarisi ilmu dan tugas nabi, bukan mewarisi kenabian. Wa annal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi tidaklah mereka mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Wa innama warrathul ilma, dan sesungguhnya mereka hanya mewariskan ilmu. Sehingga ulama ini ya dapat warisan dari Rasul berupa ilmu syar'i ini. Faman akhadahu, maka barang siapa mengambil warisan dari Rasul ini, yakni ilmu ini, akhadha bihawdhin wafirin, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak, lebih utama daripada ngambil harta. Ini rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan selainnya. Wa fil babi ahaditsu katsirah wa fima asyarna ilaihi kifayah. Dalam bab ini banyak hadis yang membahas ini ya. Tapi apa-apa yang telah kami tunjukkan itu cukuplah. Ya, ini dari hadis-hadis sebelumnya yang kita bahas tentang ilmu itu.